itu ada pernyataan Abdul Muthalib yang sangat terkenal. Innahu la yanzilu bala'un illa bidambin. Sesungguhnya tidak mungkin turun bala, ujian, bencana illa bidambin kecuali banyaknya dosa. Langsung terpegang dompetnya. Gara-gara dosa ini dompet gue kosong dulu nih. Gara-gara dosa kali ini utang susah kebayar. Iya itu. Jadi layan silu balaun illa bidambin. Tidak mungkin bala turun kecuali adanya dosa. Walam yuksab illa bitaubatin, dan tidak mungkin terangkat atau terhapus apa itu dosa illa bitaubatin kecuali dengan taubat. Innalladzina taqaw idza massahum itu. Jadi orang-orang yang bertakwa juga kena bisikan syaitan. Di sini tidak dikatakan la yamassuhum syaitan. Jadi tidak, orang yang bertakwa itu enggak aman dari bisikan syaitan. Tetap ada bisikan syaitan. Kalau bahasanya la yamassuhum, maka orang takwa itu aman. Tapi dalam ini tetap ada bisikan syaitan. Tetapi mereka ketika dibisikin setan, mereka musra'ina bitadakkur, buru-buru ingat Allah, raji'ina ilallah, kembali kepada Allah. Wa mithlu hadil ayat, dan seperti ayat ini bebas diraja'il ibad, dalam luasnya pengharapan hamba, wa tawsi'ati, dan luas alaihi, dan melapangkan alaihi kepada ibad. Apa qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha, sesungguhnya Allah itu yuhibbu, mencintai siapa Allah, at-tawwabin, akan orang-orang yang taubat, wa yuhibbu, dan mencintai siapa Allah, al-mutatahhirin, orang-orang yang bersih. Walam yakun, tidak mengatakan siapa Allah yuhibbul ladzina la yajnibun. Di situ tidak dikatakan yuhibbul ladzina la yujnibun. Allah mencintai orang-orang yang tidak berbuat dosa. Li'annahu law qala dzalika, karena sesungguhnya kalau Allah mengatakan Allah mencintai orang yang tidak pernah berbuat dosa, lam yadkhulu fihi, tidak masuk di dalamnya illa qalil, kecuali hanya sedikit. Jadi orang yang berbuat dosa bisa saja menjadi kekasih Allah. Modal, jadi modal. Di sini Allah mencintai orang yang tahu. Kalau orang yang dicintai Allah berarti orang apa? Berarti wali. Wali itu orang yang dicintai oleh Allah. Nah kalau taubat syaratnya apa? Kalau taubat modalnya apa? Modal taubat. Dosa. Benar nggak? Orang kalau nggak punya dosa bisa taubat nggak? Nggak bisa. Sekarang kita mau taubat nggak? Modalnya udah punya belum? Kalau dagang. Modalnya udah banyak. Udah berarti ya udah taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang taubat. Berarti orang yang taubat itu orang yang punya salah, orang yang punya dosa, terus tahu, dan itu dicintai oleh Allah. Di situ tidak dikatakan Allah yuhibbul ladzina la yajnibun. Di situ tidak dikatakan Allah mencintai orang-orang yang tidak berbuat salah. Di situ tidak dikatakan Allah mencintai orang-orang yang berdosa. Tapi dikatakan orang-orang yang bertaubat, punya dosa tapi bertaubat. Kalau di situ dikatakan Allah mencintai orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa, mungkin sekecamatan nggak ada. Di sini kira-kira ada nggak nih orang yang nggak pernah berbuat dosa? Hah? Ada nggak yang nggak pernah berbuat dosa? Ya, bisa nggak termasuk ayat ini. Makanya di sini dikatakan Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Fa'alima, maka tahu siapa al-haqqu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala,
mal ibadu markumuna sungguhnya orang-orang yang melakukan alaihim yujidul goflah dengan adanya goflah wa matak tadihi dan segala sesuatu yang ditetapkan kepada ibad apa annas atul ula penciptaan pertama al-insaniyah yang sifatnya manusiawi lekauniha karena keberadaannya insan itu rukibah disusun itu rukibah disusun min ansadi minawil mukhalafah dari susunan-susunan aneka macam kesalahan. Jadi manusia itu secara insan, secara susunan memang disusun dari bentuk-bentuk kesalahan. Jadi udah tempatnya nas'atul ula. Jadi penciptaan manusia itu memang di dalamnya sudah ada bentuk kesalahan. Tapi jangan dijadikan alasan salah mulu ya namanya juga manusia. Tempatnya salah dan dosa. Waqad qala subhanahu wa ta'ala waqad qala dan telah berfirman siapa Allah subhanahu wa ta'ala yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa yuridu berkehendak siapa Allah wa Allah ayyukhaffifa untuk memudahkan atau meringankan ankum akan kalian wa khuliqa dan telah diciptakan apa siapa insanu manusia dha'ifa dalam kondisi lemah. Jadi manusia itu memang sifatnya lemah. Jadi jangan dikatain kalau orang lemah. Lemah apa ya? Lemah semua. Lemah iman, lemah ekonomi, lemah kekuatan aslinya begitu. Wal iqbalu alaihi dan madad ke Allah alaihi pada Allah idza raja'a bila kembali ilaihi kepada Allah wa abada menyesal. Jadi ketika orang salah terus orang itu tobat, Allah berjanji akan menerima taubatnya. Dan apabila dia mau kembali kepada Allah juga pasti diterima. Ini Allah sifatnya sangat baik. Tapi kalau manusia ya kayak kita nih ada orang salah sekali, kita maafin nggak? 2 kali kita maafin nggak? Kalau 3 kali, misalkan begini dah, ada orang minjem duit nih pertama 100.000, terus nggak bayar janjinya seminggu, pas seminggu nggak bayar, sebulan nggak bayar, 2 bulan nggak bayar, itu masih kita maafin ya kalau pertama masih minjem lagi nih 200.000 masih kita kasih nggak? Masih kita kasih. Janji lagi nih seminggu, kita seminggu lewat, 2 minggu lewat, sebulan lewat, 2 bulan lewat. Yang ketiga minjem lagi gopek, kita kasih ya nggak? Orang yang mandi belum bayar. Pasti gitu kan kita. Pasti yang sekali 2 kali salah masih dimaafin, tapi yang ketiga kalinya sudah tidak ada maaf bagi. Tapi kalau Allah itu Tawwabur Rahim. Tawwab itu artinya ribuan kali orang salah, ribuan kali orang bertobat, taubatnya diterima. Itu Tawwab itu begitu. Kalau Maha menerima taubat enggak al-afu, Maha pemaaf itu begitu. Jadi 1000 orang salah, 1000 kali ya taubatnya diterima. Yang penting taubatnya ini. Tapi ya jangan mentang-mentang begini langsung saya salah ya terus gampang orang jadi taubat terbuka terus. Iya kalau di lapangan dibuka. Kalau hikmat pilih taubat tertutup. Tetap dibuka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qala dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu ibni adami setiap manusia bermula setiap manusia itu khata'un pasti ada salahnya. Setiap manusia pasti ada salahnya. Wa khairul khati'ina dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah itu at-tawwabuna orang-orang yang bertaubat. Jadi setiap kita ini pasti punya salah. Pengen menjadi yang terbaik ketika salah bisa.
Bisa tetap jadi manusia unggulan ketika dia berbuat dosa, syaratnya harus bertaubat. Taubat. Allah. Fa'ala maka mengajarkan kepada engkau siapa sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annal khata'a, sesungguhnya kesalahan itu lazimu wujudika, sudah patut keberadaannya di dalam engkau. Jadi kesalahan itu sudah lazim. Memang wujudnya kita tempat salah. Bal ainu wujudika, bahkan nyata ain itu lebih jelas lagi. Manusia itu memang tempatnya salah, ain bahkan nyata, sangat nyata. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina, dan orang-orang idza fa'alu, apabila berbuat siapa alladzina fahishatan, akan berbuat keji, berbuat salah, aw zalamu anfusahum, atau berbuat zalim pada diri mereka sendiri, zakarullaha, yang pertama kali dilakukan adalah ingat kepada Allah. Jadi ketika berbuat salah, ketika berbuat dosa, yang pertama ingat Allah dengan mengucap astagfir. Misalkan salah nih, oh iya saya bohong, langsung astagfir. Ingat Allah. Harus fastaghfiru lidzunubihim, terus minta ampun atas dosa-dosa mereka. Dia minta ampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, wa man siapa dan yaghfiru, yang mengampuni adzunuba akan dosa, illallah, kecuali Allah. Jadi hanya Allah yang mengampuni dosa. Walam yusiru, pas sudah begitu, pas sudah ingin Allah terus minta ampun, walam yusiru, enggak meneruskan, tidak melanjutkan. Nih, benar ini. Jadi yang berbuat salah nih, kita kunci aja nih kesalahannya. Misalkan orang berbuat salah judi. Banyak gak yang judi? Udah dari Makau. Misalkan judi, terus dia pas judi, dia ingat Allah. Allah ini salah. Terus dia minta ampun, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni kesalahan saya dari perbuatan judi. Walam yusiru, jangan ulang lagi. Ini habis begitu karena duit habis, baik. Besok ada modal lagi, slot lagi. Aduh, kacau. Jadi syaratnya walam yusiru, jangan diulang. Ini ntar riado, ntar keluar judi lagi, riado lagi, keluar lagi. Ini riado kayak angkot, bolak-balik. Jadi jangan diulang-ulang lagi. Misalkan melawan orang tua, taubat sama melawan orang tua, ya jangan lawan lagi. Walam yusiru, jangan dilanjutkan perbuatan salahnya. Berhenti. Alama fa'alu, atas apa-apa yang telah mereka perbuat. Wa hum ya'lamun, wa hum, sementara mereka itu ya'lamun, mengetahui. Walam yakul, dan Allah tidak mengatakan di situ walladzina la ya'maluna al-fahisha. Di situ dikatakan, tidak dikatakan walladzina la ya'maluna, orang-orang yang tidak melakukan perbuatan salah. Tapi dikatakan orang-orang yang melakukan perbuatan salah. Di situ bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tetap orang yang telah berbuat salah. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Wa idza ma ghadibu, ketika mereka marah, mereka itu yaghfiruna, meminta ampun. Ketika marah langsung minta ampun. Berarti di sini marah perbuatan salah atau perbuatan benar? Marah perbuatan benar atau perbuatan salah? Ibu sering marah nggak, Bu? Kata anaknya, nah dari
Jadi kalau berbuat salah, habis berbuat salah minta habis ngomel langsung astagfirullah, minta ampun. Walam yakul tidak mengatakan alladzina la yaghdabuna, orang-orang yang tidak pernah berbuat marah. Jadi bukannya dikatakan orang-orang yang tidak pernah marah, tapi orang-orang yang berbuat marah. Cuma ketika habis marah langsung minta ampun. Ini yang mudah marah, yang sering marah-marah, di sini ada obatnya nih. Berarti obatnya apa? Minta ampun. Kalau habis ngilang langsung dan tuh habis ngilang langsung astagfirullahaladzim. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan firman Allah dalam ayat yang lainnya, wal kadhimina al-ghaidha, dan orang-orang yang mampu menahan amarah. Walam yakul tidak mengatakan walladzina la ghaidha lahum, dan orang-orang yang tidak punya amarah. Jadi ayat ini mengandung kandungan yang sangat luar biasa. Ayo, yang udah punya modal dosa yang banyak, yang udah punya modal dosa yang banyak, bertobatlah yang benar. Kenapa? Karena sayang tuh modal udah banyak. Modalnya apa modalnya? Kalau kita punya duit misalkan 1 miliar nggak dipakai buat usaha, sayang nggak? Sama, dosa juga sayang tuh kalau nggak dibuat tobat. Dia lo baik dia. Sama semuanya. Gitu. Ya modal udah banyak, udah pada tobat. Karena Fadilahnya tobat itu sangat banyak. Contohnya misalnya, nggak usah pakai urusan pribadi ya. Di zaman Sayyidina Umar itu pernah terjadi kekeringan yang sangat luar biasa. Jadi kekeringan, jadi binatang-binatang ternak itu pada mati, orang susah makan karena musim paceklik yang sangat panjang. Nih, paceklik kalau itu saat itu paceklik, jadi nggak pernah turun hujan. Di kita ada kayak paceklik. Paceklik itu bukan, kalau di kita bukan nggak turun hujan. Paceklik dompetnya maksudnya, banyak yang paceklik. Ini caranya nih. Jadi paceklik ekonomi, yang susah ekonomi. Nih. Jadi ketika paceklik yang luar biasa, ketika kekeringan melanda sangat luar biasa, saat itu Sayyidina Umar menemui Sayyid Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah. Dia pengen doa bersama mengadakan salat istisqa. Sayyidina Umar mendekati ulama, yaitu Sayyid Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah. Akhirnya salat istisqa. Pas salat istisqa itu ada pernyataan Abbas bin Abdul Muttalib yang sangat terkenal. Innahu la yanzilu bala'un illa bidambin. Sesungguhnya tidak mungkin turun bala, ujian, bencana illa bidambin, kecuali banyaknya dosa. Langsung dipegang dompetnya. Gara-gara dosa ini dompet gue kosong dulu nih. Gara-gara dosa kali ini utang susah kebayar. Iya itu. Jadi la yanzilu bala'un illa bidambin. Tidak mungkin bala turun kecuali adanya dosa. Walam yuksab illa bitaubatin, dan tidak mungkin terangkat atau terhapus apa itu dosa illa bitaubatin, kecuali dengan taubat. Berarti kalau yang sekarang susah, bala banyak, bencana banyak, bisa jadi ujian banyak, cobaan banyak, bisa jadi karena banyaknya dosa. Walam yuksab illa bitaubatin, hapus itu dosa dengan cara taubat. Mau tobat? Mulai dari kapan? Sekarang. Ya Allah, saya mau tobat, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ntar aja pas pulang, ayo, lagi ramai, lagi bagusnya anginnya nih, mulai lagi. Ya, gitu. Jadi secara ekonomi, kalau ekonominya pengen bagus, perbanyaknya banyak. Jadi
dosanya biar hilang. Ketika dosanya hilang, insya Allah bala berganti dengan rahmat. Susah duit berganti dengan banyak duit. Pas udah banyak duit, dosa lagi. Jangan susah lagi. Iya, jadi gitu. Ini ajaran dari Syekhul Nabi. Ayo pada taubat. Jadi nggak masalah ada dosa, yang penting tahu. Nggak masalah ada dosa. Jadi kalau kita memang sudah terlanjur berbuat dosa, tidak ada pilihan kepada kita kecuali untuk bertaubat. Al-Fa'idatul Tasi'atul Fa'idah yang ke-9. Tabayyana tabyinu maratib bil mutadzakirin, menerangkan tentang martabat-martabat atau tingkatan-tingkatan orang-orang yang sadar minal muttaqina, dari orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang yang bertakwa, orang yang bertakwa itu ketika berbuat salah, takwanya nggak hilang. Pasti takwanya akan mencegah orang itu untuk selalu berbuat maksiat. Cuma kadang-kadang lama, tergantung kelas takwanya. Ada yang baru berbuat maksiat sekali langsung sadar, ada. Ada yang sebulan baru sadar, ada. Ada yang bertahun-tahun baru sadar, ada. Ada Pak orang itu. Jadi udah 3 tahun, 4 tahun nggak nongol-nongol, pas itu baru nongol, baru saya banyak dosa, saya ini. Ternyata berdampak. Makanya sama orang yang udah diijazah. Ada yang orang habis diijazah langsung zikir, ada. Ada orang yang udah diijazah sebulan baru zikir, ada. Ada orang yang udah diijazah 1 tahun baru zikir, ada. Ada orang yang udah diijazah 3 tahun baru mulai zikir, ada. Udah hilang semuanya. Tasbihnya hilang, kertas ijazahnya hilang. Kenapa? Saat itu belum punya utang. Jadi pas sudah 3 tahun baru punya urusan. Oh iya, ingat dulu punya ijazah. Ada baru mulai zikir, udah 3 tahun Pak. Ada yang begitu. Artinya apa? Tetap ijazah itu ada manfaatnya. Tetap orang itu ada yang tadi. Jadi pasti dicegah orang itu untuk selalu berbuat maksiat, itu dicegah. Cuma lama dan sebenarnya tergantung dari nilai takwanya. Kalau orang yang sikohnya kuat ke guru, biasanya baru mulai langsung zikir. Tapi banyak juga orangnya. Jadi yang baru pas dijazah gitu ya, cuma habis ini kertas ijazahnya lipat-lipat taruh di kantong. Ya pas dilipat taruh di kantong. Pas sudah dapat 2 bulan, angsurannya telat 2 bulan. Udah mulai nelfon. Dicari-cari kantong mana ya kemarin kertas ijazah ya. Baru mulai dicari. Karena apa? Karena menurut dia, zikir itu harus punya masalah dulu. Zikir itu harus punya masalah dulu. Padahal masalah kita udah banyak. Nggak usah makin nungguin masalah yang lain. Masalah kita udah banyak. Apa kalau nggak kenal Allah itu bukan masalah? Iya, hidup kita enak tanpa utang, tanpa penyakit, tapi tidak mau kenal Allah, apa itu bukan masalah? Itu masalah besar. Makanya zikir, nggak usah makin nungguin besok, nggak usah makin nungguin minggu depan, dimulai dari sekarang. Jadi yang mau tobat dimulai dari sekarang. Jadi orang yang takwa itu tidak boleh ditinggalkan atas kemaksiatan terus-menerus. Insyaallah, jadi mudah-mudahan kita ini andai kita dijerumuskan sama Allah kepada perbuatan dosa, mudah-mudahan buru-buru ditarik oleh Allah untuk taubat. Jangan sampai nungguin lama, jangan sampai berkerak, itu dosa. Bal yurji'uhum, akan tetapi yurji'uhum mengembalikan kepada mereka ilahi kepada Allah, apa tadat kuruhum, ingatnya mereka. Ingat sahur. Ustaz, bagaimana kabarnya sahur? Alhamdulillah baik-baik saja. Saya kangen Ustaz sama sahur. Udah lama saya kangen sahur. Ya silakan ayo datang. Justru itu Ustaz, Allah suka. Ini pas duitnya kagak baru ingin sahur. Masih mending. Hanya di dalam susah dia, di dalam repotnya dia masih ingat kepada Allah. Watadakuruhum, dan ingatnya mereka ala aksar. Watadakuruhum, dan bermula ingatnya mereka, sadarnya mereka itu ala aksar. Jadi banyak macamnya. Jadi ingatnya mereka
sadarnya mereka itu macam-macam. Jadi bukannya satu. Ini banyak. Jadi mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan banyak hal yang mengingatkan kita untuk meninggalkan kemaksiatan. Kumpul-kumpul begini bagian dari mengingatkan kita untuk meninggalkan kemaksiatan. Coba kalau nggak pernah kumpul ngaji, nggak pernah duduk bersama orang-orang yang bikin, kumpulnya selalu di pasar, di mall, apa iya ingat taubat? Ya nggak mungkin. Pikirannya cuma bagaimana banyak duit, bagaimana untung. Kalau di pasar itu begitu. Makanya mudah-mudahan makin sering kita bikin, makin sering kita kumpul bersama orang-orang yang bikin, makin banyak sadar kita untuk meninggalkan segala kemaksiatan. Al-Fatihah.